Shalom. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca Mazmur 91. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Lawat setiap kami, Kau jamah setiap kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagi sungguh indah. Besar kisah
Harapanmu yang baru kami perlukan, minyak-Mu yang baru kami perlukan. Mengalir kuasa-Mu dari tempat ini. Mengalir Oh
bagi Tuhan. Mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Percaya bahwa kemenangan di pihak kita, amin. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Kami percaya kemenangan ada di tangan kami Tuhan. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namamu. Mari sama-sama kita katakan ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil nama. Mari kita maju bersama-sama. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah pertanian. Puji namanya dan merebut kemenangan. Mari katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Mari katakan kuasanya, kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah itu yang sama-sama gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Ku dengar suara perang. Mari lebih semangat lagi katakan suara Tuhan, amin. Dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari katakan sekali lagi, ku dengar suara perang, ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil nama. Mari kita maju bersama-sama. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Haleluya. Mari maju, maju, maju
Mari kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ternilai Engkau Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tata, tiada terukur besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada terukur besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu memberikanku hidup. Ya, kami undang Kau Maat yang mau menyerahkan anaknya untuk maju ke depan. Pengorbananmu Yesus hidupku. Maju ke depan, kita akan sama-sama, silakan duduk. Sama-sama mendoakan dari Bapak namanya Yusuf Tonael dan Ibu Yolanda Immanuel. Nama anak ada ya Heskia Rai Luus. Yehel, puji Tuhan. Yehel, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, anak Yehel ini adalah milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan di dalam tangan nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Nama ini akan melindungi, nama Yesus melindungi anak Yudi. Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan daripada yang jahat. Orang-orang yang berbuat jahat, jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan terjadi mulai hari ini, bahkan sampai anak ini dewasa, balita, remaja, dewasa. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, tetap menjadi milik-Mu Tuhan. Memiliki iman dan roh takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami doakan juga Tuhan untuk ayah maupun ibunya Tuhan. Berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang khusus Tuhan. Bahwa mereka menjadi orang tua yang dipercaya Tuhan untuk mendidik anak ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berkati kebutuhan keperluan mereka sehingga bisa nyekolahkan anak ini jadi sarjana. Terutama Tuhan, kedua orang tuanya, mereka boleh rukun, disatukan dengan kasih Allah, mengalami kebahagiaan dari Tuhan, keharmonisan, sehingga menjadi teladan bagi anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini kemenangan sudah terjadi. Doa-doa kami sudah dijawab Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tata, tiada terukur besar kasih setiamu. Mari dengan hatimu saudaraku kita pujikan. Haleluya Yesus. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada terukur besar kasih setiamu kepadaku. Memberikanku hidup, kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak memberikanku hidup, memberikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak hatimu. Sekali lagi pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tata, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela
Oleh pengorbananmu, kami menjadi milik-Mu. Karena kami menjadi milik-Mu, maka rambut di kepala kami gugur tanpa seizin Engkau tidak akan terjadi. Kalau selembar rambut yang gugur Kau perhatikan, terlebih hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat-Mu. Hari ini kami diberi kesempatan tidak saja untuk hidup, tapi beribadah dan melayani Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Ya, selamat berjumpa kembali dalam suasana berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kondisi yang semacam ini sebenarnya pesan yang sedang sementara ditanam dalam alam bawah sadar kita bahwa budaya dunia ini bisa dirubah hanya dalam tempo hitungan bulan saja. Ya. Jadi seluruh dunia hampir wajahnya sama, cuma kelihatan separuh. Ya, sebab dunia ini Alkitab mengatakan akan nanti dipimpin oleh seorang pemimpin tunggal. Ya. Kalau itu dipikirkan tahun 60-70 rasanya sulit untuk bisa terjadi. Karena dunia ini ada dalam dua kutub, sosialis dan kapitalis. Dengan sosialis runtuh dan tinggal kapitalis, maka untuk pemimpin tunggal dengan ideologi yang sama, itu tidak ada yang sulit. Maka dengan adanya kondisi yang demikian bahwa budaya itu bisa dirubah hanya dalam hitungan bulan, tidak ada yang mustahil bahwa Alkitab itu pasti terjadi. Ya. Yang kedua memang kondisi ketakutan, kecemasan itu semacam satu pola di mana ketakutan diberikan dan diberikan solusi dan solusi tentu ada syarat. Dan itu akan terus dipergunakan, saudara-saudara. Jadi bukan cuma sekedar virus, virus ini sebenarnya sudah ada. Satu contoh anthrax itu adalah virus yang digunakan waktu perang Irak. Ya, tapi bukan berarti di Indonesia tidak ada. Ya, ada sapi yang kena virus anthrax dan harus dibuang dan seterusnya. Hanya virus itu direkayasa seperti apa supaya bisa lebih ganas dan itu teknologi bisa mempergunakan. Dan Alkitab mengatakan memang menjelang kedatangan Tuhan, kondisi manusia akan semakin jahat, menghalalkan segala cara. Kita tidak bisa mengubah keadaan, yang bisa kita ubah adalah sikap hati kita benar atau tidak, itu persoalannya. Ya, kita buka Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 36. Satu ayat saja, saudara-saudara, untuk mempersingkat waktu bacaan ayat kita. Yohanes 8 ayat 36. So if the Son set you free, you will be free indeed. Ayat ini mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Dan itu terdapat dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa semua orang, bangsa, suku, apapun itu mendambakan kemerdekaan dari penjajahan politik, hukum, ekonomi, sakit penyakit, dan berbagai macam penjajahan. Maka manusia karena ingin merdeka, dia mengorbankan apa saja. Maka semboyan para pahlawan yang mendahului kita, ya, merdeka atau mati. Ya, itu semboyan yang tidak bisa ditawar. Nah, saudara-saudara, manusia bisa memerdekakan diri dari penjajahan politik, hukum, ekonomi,
dan berbagai macam bentuk penjajahan yang lain. Tetapi tidak mungkin manusia itu akan memerdekakan diri dari penjajahan dosa. Ya, dari penjajahan dosa. Kemerdekaan Indonesia itu diraih bukan merupakan hadiah seperti Commonwealth, jajahan Inggris. Ya, tapi penjajahan di Indonesia, kemerdekaan di Indonesia itu diraih dengan darah. Hampir setiap kota itu ada yang namanya makam pahlawan yang telah mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan demikian juga Yesus Kristus datang untuk mengorbankan hidupnya. Melalui darahnya setiap orang yang percaya dimerdekakan. Nah, seperti apa kemerdekaan dalam pengorbanan Yesus Kristus itu? Yang pertama, Yesus satu-satunya juru selamat yang benar. Yesus satu-satunya juru selamat yang benar. Ada banyak tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini. Saudara-saudara, apakah itu tokoh agama, politik, khususnya agama? Apakah itu Siddhartha Gautama, pendiri Buddhism? Apakah itu Konghucu, Lao Tse, ya, termasuk Muhammad SAW sekalipun? Dia tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Mereka hanya menunjuk kebenaran. Tapi Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah apa? Kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bisa dibuktikan tidak saja secara teologis dalam pemahaman iman Kristen, tetapi bisa dibuktikan secara historis. Nah, teks yang kita baca, saudara-saudara, ini dilatar belakangi oleh orang Yahudi yang merasa merdeka. Maka kalau kita lihat dalam ayat yang ke-33, dikatakan kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba apapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Ini jawaban tipikal dari orang yang beragama membabi buta. Ya. Dan biasanya cara beragama begini ini ya, mengadakan klaim-klaim dengan mengingkari fakta. Apakah itu fakta historis, apakah itu fakta teologis, mereka tidak penting, saudara-saudara. Ya. Dengan begitu sudah jelas-jelas kalau kita lihat, kalau mereka ini tidak pernah dijajah oleh siapapun, ini omong kosong. Sejarah membuktikan orang Israel itu dijajah di Mesir berapa tahun? Hampir 400 tahun. Waktu mereka ngomong sama Yesus bahwa kami ini tidak pernah diperbudak oleh siapapun, bagaimana kamu mengatakan kami akan merdeka? Mereka sementara dijajah oleh siapa? Roma. Ya. Jadi apa yang diungkapkan itu tidak sesuai dengan fakta. Tetapi dalam hal ini Yesus tidak mau terjebak dalam kesesatan mereka berpikir. Mereka Yesus langsung kepada inti masalahnya, persoalan dosa. Nah, mereka karena mengklaim-klaim merasa diri paling benar. Agama mereka adalah agama yang benar dan yang lain tidak. Sehingga mereka rasanya berhak untuk menyalahkan siapapun, termasuk mengkafir-kafirkan orang. Nah, Yesus menegaskan dalam ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Inilah hakikat perbudakan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam perbudakan manusia oleh dosa, itu tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan baik. Ya. Silakan Anda sodorkan ke agama apa saja itu. Kalau perbuatan baik, amal soleh itu bisa menyelesaikan dosa. Kalau orang diberikan sebuah kalkulator, suruh menghitung amal solehmu dengan dosamu banyak mana? Halo? Simpel aja, kalau ukurannya banyak dosa itu
Penjelasannya adalah begini. Orang itu untuk berbuat dosa tidak perlu mikir. Tapi untuk berbuat baik, mikir 1000 kali. Nangkep nih. Untuk berbuat dosa tidak perlu mikir. Tapi untuk berbuat baik, mikir 1000 kali. Maka dapat dipastikan dosanya lebih besar. Nah kalau dosanya lebih besar, defisit itu, tidak mungkin orang akan mencapai Allah. Kalaupun ada kebaikan sekalipun dalam diri orang, kebaikan itu sudah terkontaminasi, dicemari oleh dosa. Karena ketidakmampuan manusia inilah, maka Allah dalam firman-Nya hadir di muka bumi ini untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 36 yang kita baca tadi, kata anak dalam bahasa asli menggunakan kata huios, the son, hendak menunjukkan kepada pribadi tunggal, tidak ada yang lain. Maka kalau Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal monogene, yang tunggal artinya nggak ada yang lain, nggak ada utusan yang lain, nggak ada nabi yang lain kecuali hanya Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, I am the way, I am the truth. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Nah saudara, ini bukan sekedar klaim. Ya, fakta dalam perjalanan historis Kristus Yesus menunjukkan apa yang dinyatakan adalah merupakan kebenaran. Saudara-saudara, karena Yesus satu-satunya jalan, maka kita patut bersyukur kalau kita ini bisa percaya kepada Kristus. Karena memang tidak ada jalan lain. Ya. Saya dulu sering membuat YouTube yang bersifat apologet. Khususnya untuk menjawab apakah itu teologi sumbang, apakah itu berhubungan dengan polemikus Islam yang menyatakan bahwa Injil itu dipalsukan. Ya kalau Injil itu benar, dalam Alkitab mengatakan kalau kamu minum racun tidak akan mati. Coba kamu minum racun, kalau tidak mati, maka Injilmu itu benar. Seperti itu. Ya. Dan itu saya menjawab. Lalu kitab Keluaran 18 yang menubuatkan bahwa Musa berkata akan ada seorang nabi yang akan muncul seperti aku. Dan oleh polemikus Islam itu ditarik kepada Muhammad. Padahal itu tidak ada korelasi, tidak ada hubungan apapun. Saudara-saudara, itu hanya bentuk tafsir yang bukan exegese tapi eisegese. Hanya memasukkan pemikirannya ke sana. Tapi nubuatan untuk Yesus Kristus ada begitu bertebaran di dalam kitab perjanjian lama, bahwa kehadiran Kristus di muka bumi ini telah disetting jauh sebelumnya. Musa mengatakan jaraknya hampir 1500 tahun dengan kehadiran Kristus. Yesaya menubuatkan seorang perawan akan mengandung melahirkan anak. Dan anak itu disebut pasal 9 ayat 5. Ya, anak yang dilahirkan, namanya anak dilahirkan itu manusia. Disebut Bapa yang kekal. Ya, Raja damai. Kalau disebut kekal, tentu itu bukan manusia. Itu dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Itu sesuatu yang unik. Saudara-saudara. Maka kalau kita lihat, ya, itu hal yang sudah disetting sedemikian rupa. Tapi terakhir, saya tidak bicara soal apologet. Karena muncul tokoh-tokoh muda yang luar biasa. Ya. Saya berharap Bapak Ibu, ya, dalam era teknologi semacam ini sebenarnya ya, kita sedang dibawa untuk masuk di dalam media.
Ya, media ini kalau menurut saya itu boleh dikatakan tembok, gereja tembok, tanpa batas. Dan Anda bisa mendapatkan banyak hal di sana. Ya, ada tokoh-tokoh apologet yang luar biasa, yang kita bisa belajar. Sampai hari ini saya tetap belajar, Bapak Ibu Saudara, karena tidak saja pengembangan teologi, tetapi bertanggung jawab untuk memberi jawaban kepada teman-teman di luar sana. Karena 1 Petrus 3:15 dikatakan, ya, kuduskan Kristus dalam hatimu. Arti kuduskan di sini nggak ada Tuhan yang lain kecuali Kristus. Kudus, kados, kades, pisah. Baitul Muqaddas, bait itu rumah. Baitul Muqaddas artinya rumah yang terpisah dari kegiatan yang lain dan itu untuk ibadah. Disebut Baitul Muqaddas. Nah kalau kuduskan Kristus dalam hatimu, bukan Kristus kurang kudus, artinya Kristus satu-satunya Tuhan. Setelah dalam hati, siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab imanmu itu. Berapologet. Ini tanggung jawab kita. Ya. Untuk berapologet sudah tidak perlu menjadi sarjana teologi. Sekolah S1 juga tidak menjamin. Ya. Saya punya adik, ya bukan adik kandung, baik satu alma mater, juga dulu sama-sama di panti asuhan, itu sudah tingkatannya S1 tetapi susah untuk bersaksi, karena memang apa? Ya, sudah terlalu banyak sampai dia tahu apa yang harus diomong. Orang tidak tahu susah ngomong, banyak tahu juga susah ngomong. Lalu bagaimana Pak Heru? Ya sebetulnya bicara aja, karena Alkitab juga dikatakan Tuhan akan menolong, memberikan hal sesuatu dalam diri Anda. Ya, dan itu satu-satunya Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita lihat yang berikutnya, kedua, kemerdekaan yang sesungguhnya ada dalam Yesus. Dalam teks kita, penggunaan ontos, benar-benar, itu tidak menunjukkan apa? Sifat kemerdekaan yang tidak berkesudahan. Sekali merdeka, itu maksudnya. Artinya apa? Penjajah itu tidak akan mungkin dapat menjajah kita lagi. Karena korban Kristus sudah lunas dibayar. Ya, itu sifat dari kemerdekaan ini. Jadi kita orang-orang yang benar-benar merdeka. Gambarannya begini, sederhananya, sedikit aja. Saya tidak tahu di Jombang ini masih ada enggak, kalau di desa-desa sana masih ada orang yang jual kayu bakar. Oke? Dari gunung, dia turun mau ke pasar. Mikul kayu Pak tua ini. Yang dari belakang ada truk yang baru ngantar barang, pulang itu kosong. Si sopir melihat, Pak tua ini kasihan mikul daripada bak mobil saya kosong, saya naikin aja. Ya dia berhenti, Pak dia tidak pundi Pak. Jadi saja tenpeken di pasar depan itu Pak. Mari Pak saya bantu naik. Naiklah dia ke truk. Ya, truk jalan. Si sopirnya lihat di spion, mati ini. Ini sampai pasar mati Pak tua itu. Ya. Rupanya Pak tua itu naik truk, kayu yang dipikulnya itu masih dipikul. Harusnya taruh aja dia duduk, nongkrong, nyantai, selesai. Dipikul, Anda bayangin itu. Kalau truk kenceng dia maju, direm ke belakang, itu 1,5 jam mati lemes itu. Dia berhentikan truknya, Pak, jangan dok nih kupikulane, sampai turu ae. Ya, saudara-saudara. Artinya bapak ini sebetulnya tinggal nyantai, yang jamin sampai tempat itu apa? Truknya itu yang disupiri itu. Ya. Nah banyak orang beragama, saudara-saudara, dia merasa dengan perbuatannya bisa sampai tujuan. Maka kenapa Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Dia yang menjamin. Kalimat, ada kata berikutnya, merdeka ditambah SST. Ya, benar-benar merdeka. You will be. Menggunakan SST di artinya merupakan bentuk duratif yang artinya apa? Manusia yang telah dimerdekakan ini memiliki status yang baru. Diperbaharui. Diperbaharui dalam arti apa? Mentalitas dan sikap. Bukan pakai kalung salib, di leher, jalan kelinting-kelinting, di bawahnya ada salib, mobil, kendaraan semua penuh salib, it's okay. Tapi atribut-atribut itu tidak mengubah apapun. Ya,
adalah sikap baru. Kenapa? Yang pertama, Kristus itu satu-satunya penyelamat, dan kita dibenarkan, benar-benar diselamatkan. Mentalitas kita mentalitas yang baru. Saya melihat sebagai gembala, saudara-saudara, dengan corona ini bisa lihat orang beriman dan orang tidak beriman. Ya, di tempat saya itu kadang-kala terjadi berdebat, saya memberi keleluasan itu. Om, nggak perlu pakai AC, Om. Kenapa? Virusnya dengan AC itu makin tersebar. Ya wes paten ono AC ini aku ngono. Boso sumuk molat tak tok naik. Lumayan AC ndak urip bayar listriknya nggak nambah. Ya paling itu yang benar, ya. Nggak tahu pagi ini dinyalakan apa tidak, ya rasa no dewi. Ya toh. Ya bisa saja, kemungkinan kalau bisa Bapak Ibu coba di media lihat. Satu pakar dengan pakar berbeda soal konsep. Kenapa? Disiplin ilmunya berbeda-beda. Ya. Kalau keluar harus keramas ya, masuk. Bayang no, metu 10, balik keramas peng 10. Ya. Ya jangan paranoid gitulah. Ya kalau Anda jalan ke lapangan bola tidak bersentuhan dengan orang, lah apa mulai keramas? Kecuali sampai ke pasar ulang-ulangan dengan orang, tidak mungkin lah, itu cengdi lah keramas. Ya, saya keluar masuk, saya baru-baru ini hari Sabtu keterima tamu, sarjana hukum. Ya, dia datang ke rumah saya bajunya rangkap, bawa jaket rangkap. Jaket sudah, yang dilepas di rumah saya itu ada bulunya kayak di Eskimo itu. Lau pokoknya pakai baju itu. Ya Pak, kita harus jaga-jaga seperti ini. Ya aku ketawain loh. Aku loh. Nyandi pakai sendal, pakai celana pendek, pakai kaos oblong. It's okay, gak masalah. Bukan ini mau sembrono, enggak. Ikuti protokol kesehatan tahapan 1-10, ikuti itu. Ya. Tapi tidak berarti itu menjamin bahwa Anda tidak akan kena virus. Dokter-dokter yang kena virus itu sudah menggunakan perlengkapan APD belum? Ada, tapi kena juga. Ya, ikuti tahapan 10 itu. Ya. Tapi kalau kena itu di luar batas kemampuan kita. Saudara-saudara, ada orang di rumah saja kena virus. Loh betul ini, tidak bersentuhan dengan apapun. Hanya persoalan belanja di bakul etek yang jalan itu loh. Nggak bersentuhan dengan bakul etek yang mungkin aja benda itu dipegang sebelumnya. Bisa terjadi, artinya bahwa jangan kondisi ini mengkooptasi kita, mengungkung kita, sampai ketakutan produktivitas iman kita melemah, aktivitas yang lain menjadi berkurang. Ketakutan yang semacam itu justru lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Alkitab mengatakan apa dalam Mazmur 62? Hanya dekat Allah saja aku mengalami apa? Ketenangan. Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut sekalipun, gada dan tongkatnya menyertai kita. Ya, kalau menurut saya ini, mau mati kena virus atau mati ceguan, ya itu soal cara mati kok Pak, bukan cara mati. Saya pernah katakan di mimbar ini, tapi cara hidup. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah, mati adalah, mau mati kena virus, ceguan, kesandung, nggak peduli itu. Ya. Yang penting itu kualitasnya itu apa, saudara-saudara. Ya. Saya diundang khotbah ke sana kemari, kumpul orang begini banyak, ya potensinya itu besar sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi mari kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, situasi boleh seperti itu, boleh masker, pakai apa saja, tapi sikap mentalitas kita ini jangan serba takut, ya kemana-mana takut. Ya. Saya pikir mari kita menjadi orang-orang yang mempunyai sikap yang merdeka. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17, setiap orang yang dalam Kristus ia ciptaan baru. Jadi kita harus dilihat orang di sana itu berbeda, ya sikap kita tetap produktif, tetap semangat, tetap bergairah, analisis di mana-mana dengan adanya online semacam ini. Para pakar mengatakan gereja akan bangkrut dan sebagainya. Gua nggak pusing gereja mau bangkrut apa tidak, saudara-saudara. Ya, karena gereja itu adalah milik Tuhan. Buat saya sederhana analisis saya, manusia itu punya 2 dasar. 1, makhluk sosial. Ini pernah tutup enggak gereja ini? Enggak kebaktian. Berapa lama Bu Gembala? 2 bulan, sampai 3 bulan.
Bapak Ibu waktu enggak ibadah itu ada rasa kangen enggak untuk ibadah? Ada ya? Itu normal, Pak. Itu normal. Sampai orang rasa kangen itu abnormal. Normal, new normal, ya, dan karena manusia itu makhluk sosial, bersosial itu kebutuhan, Pak. Ya, itu secara sosiologis, secara teologis. Ibrani 10:25, jangan meninggalkan persekutuan ibadah. Itu dasar teologisnya. Ya, jadi begini normal lah. Ya. Lupa yang usia 50 gimana, Pak? Ke atas. Loh aku ki swidak telu rek. Nek 50 ora oleh, aku tak boleh pimpinan kebaktian nih gua. Iya toh. Loh itu memang aturan oke. Dalam aturan itu undang-undang ada, Pak. Tetapi ada yang bersifat extraordinary. Gitu loh. Ada hal yang khusus. Ya. Kita jangan terlalu literal yang usia 50 ke atas tidak boleh. Ya. Loh saya kena virus loh di bawah 50 mati itu ya ono rek. Orang gur tua tok, yang tua sehat balik yono, gitu loh. Ya kita ini kadang-kala memainkan seperti itu, seperti hukum Taurat yang tidak boleh seperti apa. Ya, saya 63, Bapak Ibu Saudara, ya, saya itu tidak pernah namanya sakit flu aja, saya itu tidak pernah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Saya terlalu percaya Alkitab, persoalan hati dan pikiran saja. Ya, makan benar, vitamin bagus, saya tidur 3-4 jam, Bapak Ibu Saudara. Saya tetap produktif menghasilkan. Saya syuting untuk di YouTube. Ya, menghasil paling tidak, ya, setiap hari itu bisa muncul sesuatu, kalaupun tidak karena ada faktor-faktor yang lain. Saya tidak mau terganggu dengan keadaan, karena apa? Kita sudah menjadi orang merdeka. Ya, itu harus ditanamkan. Virus ada, yes. Saya tidak mengingkari itu ada. Ya, kita pakai masker, ya. Pakai apa saja fasilitas. Tapi dengan sikap yang berbeda. Ya, sehingga kemanapun kita pergi, kita menghasilkan sesuatu. Jadilah orang merdeka karena Yesus satu-satunya jalan kemerdekaan. Dan Anda sudah benar-benar dimerdekakan. Amin, Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Keadaan dunia ini tidak akan lebih baik. Hanya ajaran saksi Yehova saja yang mengatakan bahwa keadaan ini akan lebih baik dan surga ini akan di bumi ini. Tapi 1 Petrus katakan bahwa An-Nasir ini akan menjadi, kalau bahasa kimiawi, akan terurai. Kalau literalnya ini akan dibakar, akan habis. Tapi ini belum sampai di sana. Tapi sementara mengarah ke sana. Dan semua semacam uji coba, semacam intro saja diberikan. Virus yang sedang populer ini merupakan intro. Belum fakta yang sesungguhnya apa yang terjadi di depan. Kalau kondisi yang masih intro semacam ini kita sudah stres, tertekan, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin ke depannya lebih parah? Alkitab berkata, kalau kamu dengan orang berjalan saja sudah kelelahan, bagaimana dengan orang yang berkuda nantinya? Kalau sungai Yordan hanya mengalir biasa saja, kamu sudah takut. Bagaimana kalau sungai Yordan itu airnya meluap? Itu kata Alkitab. Jadi mari Anda orang-orang yang merdeka dan dibeli, ditebus dengan darah Kristus. Perlindungan penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Beribadah dengan semangat, melayani dengan bergairah, bekerja, tidak kehilangan semangat atau gairah. Keadaan boleh menakutkan. Tapi biarlah pagi hari ini damai sejahtera Tuhan meliputi hatimu. Berkat Tuhan meliputi hatimu. Pertolongan Tuhan meliputi hatimu. Penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Kemanapun engkau berjalan, kelihatan tangan Tuhan akan menyertaimu. Semua akan dilewatkan oleh Tuhan.
jalan bersamanya, maka Tuhan akan membuka jalanmu, memberikan keberhasilan. Engkau dibedakan sebagaimana orang Mesir. Terjadi 10 bala, tapi orang yang ada di Goshen, ada orang yang mana orang Israel tinggal di sana, anjing pun menggonggong tidak. Allah membedakannya. Kalau hari ini engkau khawatir, kecemasan, lepaskan itu, lepaskan. Biarkan ada damai sukacita. Biarkan dia ada di sini. Biarkan itu memberkati Anda. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Engkau merdekakan, dan Engkau satu-satunya jalan kemerdekaan itu. Dan tidak ada yang lain. Kami mempercayai itu Tuhan. Ada banyak gangguan, ada banyak cobaan yang mencoba memalingkan kami. Tapi kami mempercayai firman-Mu. Hanya Engkau satu-satunya penyelamat. Dan karena kami sudah dimerdekakan, kondisi di sekeliling kami boleh berebahan, orang berjatuhan karena celaka. Tapi aku percaya darah Kristus itu memeteraikan hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami dengan sikap sebagai orang-orang yang dimerdekakan, diberkati, damai sejahtera. Kemanapun kami melangkah, orang di sekitar kami melihat ada damai sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Kalau pagi hari ini ada yang datang dengan sakit, Engkau tabib segala tabib, dokter segala dokter. Baik yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran ini, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyentuh mereka. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, disembuhkan, ditahirkan. Yang mengalami persoalan keuangan, pekerjaan, rumah tangga, berbagai macam persoalan, Engkau memberikan solusi. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Dan kalau ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, hari ini aku tolak dalam nama Yesus. Setiap pribadi dilepaskan, diberi damai sukacita, diberkati. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati berkata amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk dan saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa sama-sama. Mari yang bertugas untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bethany News pada minggu ini, ibadah raya minggu diadakan 2 kali. Ibadah yang pertama diadakan pukul 6 pagi, dan ibadah yang kedua pukul 9 pagi. Bagi yang beribadah secara online, dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube Gereja Bethany Jombang. Untuk ibadah Jombang Blessing, diadakan setiap Kamis pukul 6 sore di Gereja Bethany Jombang. Untuk doa pagi masih diadakan secara online, setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Haryanto. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan. Bagi jemaat yang masih beribadah secara online, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA di nomor 113-093-7779 atas nama Inggawati Wibowo
dan Sasmito. Demikian Betani News pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kami undang sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya. Kita perkasa, Allah kita dahsyat, amin. Amin saudara, puji nama Tuhan. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, amin. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan. Datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Sama-sama bersolah, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Yes, terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang berkuasa. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan. Datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Angkat tanganmu sama-sama, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Mari tetap tepuk tangan di atas kepalamu saudara. Terima kasih Yesus, Engkau adalah kami yang dahsyat. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sama-sama, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Yesus, haleluya, Dia berkuasa. Puji nama Tuhan, sorak-sorai bangga bagi Dia. Haleluya. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Merdeka. Merdeka. Betul-betul merdeka. Benar-benar merdeka. Amin. Mari kita pulang. Dengan berkat Tuhan, dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Sebelum hal itu terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya lebih dahulu. Kita harus yakin firman Allah itu benar. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu ya dan amin. Orang yang merdeka tidak takut lagi. Tidak khawatir lagi. Apapun yang terjadi saat ini hanya permulaan penderitaan yang difirmankan Tuhan
Karena kami percaya Allah mengasihi kami, Allah mencintai kami, Allah pasti melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk Indonesia, untuk Bapak Presiden serta Wakil Presiden, staf-staf yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai kota Jombang Tuhan. Negara ini negara yang dicintai Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Keamanan, kesejahteraan negara ini tetap negara NKRI. Negara yang tetap berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dan kami percaya kami berleluasa beribadah. Ini satu anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau gunakan sebaik-baiknya kesempatan-kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Indonesia sehat. Sehat rohani, sehat jasmani. Jombang juga sehat. Terima kasih Tuhan. Virus ini sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat kemurahan Allah. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus menyertai kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya kita akan disertai Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Kita dicintai Tuhan. Kita disayang Tuhan. Setelah kita diberkati, kita jadi berkat. Memuliakan Tuhan. Memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tuhan jamah juga jemaatmu saat ini yang masih takut beribadah. Buka mata hatinya, buka pikirannya. Bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang percaya kita pulang dengan kelimpahan dari sorga. Sama-sama saya katakan amin.